Hari ini tanggal 5 Oktober 2020, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili nomor 177 PIT B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Abdul Aziz. Sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan pengunjung duduk dengan sopan dan tertib dalam ruang sidang. Yang kedua, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib melaksanakan dengan segera dan cermat. Ketiga, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Keempat, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Kelima, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus minta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. Keenam, segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. Jaket dan topi harus dilepas. Ketujuh, siapapun dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. Delapan, anak yang belum 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali ditentukan lain oleh ketua sidang. 9. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 10. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya. Apabila bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda dititipkannya. 11. Siapapun yang hadir dalam sidang, pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat suatu tindak pidana, dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 177 PIT B /2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Abdul Aziz dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara terdakwa sudah siap? Sudah siap. Jika sudah siap, silakan hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan.
saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Nama: Abdul Aziz, tempat lahir Bangkalan, berumur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat MT Haryono, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Apakah benar ini identitas saudara? Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya siap mengikuti persidangan dan saya sehat jasmani maupun rohani. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pembunuhan dengan pemberatan pasal 339 KUHP. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi penasihat hukum saya, Yang Mulia. Betul, mereka penasihat hukum saudara? Betul. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika membawa, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang berwenang kami membawa. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Baik, siap Yang Mulia. Baiklah, silahkan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Izin Yang Mulia. Sampaikan surat permohonan. Kejaksaan Negeri Kota Samarinda untuk keadilan. Surat dakwaan, nomor register perkara dan seterusnya. Atas terdakwa, nama lengkap Abdul Aziz bin Usman, tempat lahir Bangkalan, umur 22, tanggal lahir 11 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan MT Haryono Gang 1, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan akhir SMA, penahanan dan seterusnya. Dakwaan bahwa ia terdakwa Abdul Aziz alias Aziz bin Usman pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah atau pada waktu-waktu lain tidaknya dalam bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Samarinda, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi melihat Abdul Aziz pergi ke rumah kekasihnya yang bertempat di Jalan Harun Nafsi untuk mengerjakan tugas skripsian bersama kekasihnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020. Tiba ke tempat pacarnya jam 19.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian pada saat di tempat kekasih selaku si korban, terjadi perdebatan antara terdakwa. Si korban menuntut penanggung-jawaban kepada terdakwa untuk menikahi si korban dikarenakan si korban sudah hamil. Akan tetapi terdakwa tidak ingin bertanggung jawab. Alasannya si pelaku masih kuliah. Akan tetapi si korban mengancam akan memberitahukan kepada orang tuanya supaya si pelaku bertanggung jawab atas perlakuan bejat terdakwa. Maka terjadilah pertikaian di dalam kosan si korban. Pertengkaran itu terdengar oleh saksi. Kemudian terdakwa meninggalkan si korban pada saat terdakwa meninggalkan si korban. Dan si korban tidak keluar rumah sehingga membuat saksi curiga dan mendobrak pintu si pelaku. Ternyata si korban lehernya tergantung dengan leher terikat tali dan kakinya menyentuh lantai. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6902 CLTI 201209022587 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda pada tanggal 15 September 2020. Saksi korban dilahirkan pada tanggal 16 September 1998. Sehingga pada saat saksi mendengar pertengkaran korban dan terdakwa, saksi berumur kurang lebih 20 tahun.
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 339 KUHP. Pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman 20 tahun pidana. Sekian. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, siap. Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk terkait eksepsi, saya serahkan semuanya kepada penasehat hukum saya. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan bukti dan saksi-saksinya? Baik Yang Mulia, kami mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan sidang hari ini ditunda? Ya, kami setuju sekali, Yang Mulia. Dikarenakan baik dari penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Jumat 9 Oktober 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 177/2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Abdul Aziz dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi sudah disiapkan dan dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di sebelah penasehat hukum. Silakan. Baik, selanjutnya kepada saudara jaksa penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini? 3 orang saksi, Yang Mulia. Silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, Bu Hakim, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Bu Hakim. Nama Karyati, tempat tanggal lahir Samarinda 16 Desember 1998.
jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Rapak Dalam, Samarinda. Pekerjaan pegawai, kebangsaan Indonesia. Apakah benar identitas saudara? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di dalam persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara siap untuk bersumpah dan dijanji pada hari ini? Saya bersedia disumpah, Ibu Hakim. Baik, kepada petugas rohaniawan silakan mengambil tempat. Silakan berdiri, saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dan dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya mengetahui kasus pembunuhan yang terjadi di sebelah rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah terjadi kasus pembunuhan? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat saya mencium aroma tidak sedap di sekitar kosan korban. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui kasus pembunuhan tersebut? Saya kaget dan spontan berteriak untuk meminta bantuan warga sekitar. Baik, coba saudara jelaskan saat saudara mengetahui pembunuhan tersebut, apakah ada tanda-tanda terjadi perampokan atau terjadi keributan? 2 hari yang lalu saya sempat mendengar keributan antara korban dengan seorang laki-laki yang kemungkinan kekasih korban. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah benar barang ini adalah barang yang ditemukan di sekitaran TKP? Iya, benar, Yang Mulia. Barang tersebut adalah seutas tali dan sebuah kursi kayu yang saya temukan pertama kali di sekitar korban. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Izin mengajukan pertanyaan. Silakan. Saudara saksi, apakah benar pada saat kejadian tersebut saudara saksi melihat secara langsung korban mayat itu? Iya, saya melihat secara langsung. Baik, bisa dijelaskan bagaimana keadaan korban saat itu? Keadaan korban saat itu sudah leher tergantung dengan seutas tali dan sudah tidak bernyawa lagi. Keadaannya sangat mengenaskan. Baik, berdasarkan pengamatan saudari saksi, siapakah tamu terakhir yang berkunjung ke kos korban setelah korban diketahui telah melakukan bunuh diri? Waktu itu saya melihat seorang laki-laki yang terakhir kali mengunjungi kosan korban.
Baik, apakah benar saudara saksi melihat secara jelas siapa laki-laki tersebut itu? Iya, saya melihat jelas. Dia yang terakhir kali mengunjungi kosan korban. Baik, terima kasih saudari saksi. Kami sudah selesai mengajukan pertanyaan yang ini. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada yang mulia hakim. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia hakim. Izinkan saya memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Apakah saudara saksi siap? Siap. Saya ingin bertanya saudara saksi, apakah saudara saksi melihat secara langsung terdakwa masuk ke dalam kosan korban? Ya, pada saat itu saya hendak pergi sholat isya sekitar pukul 7 malam dan saya melihat terdakwa mengunjungi kos korban. Oke, baik saudara saksi. Selanjutnya adalah, apakah saudara saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk apa terdakwa mendatangi kosan korban? Ya, waktu itu saya sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab ingin mengerjakan tugas kuliah dengan si korban. Baik, pertanyaan terakhir saudara saksi. Apakah saudara saksi melihat betul terdakwa adalah pengunjung terakhir dari kosan korban tersebut? Iya, saya melihat terdakwa adalah orang terakhir yang mengunjungi kosan korban sebelum korban tidak keluar sama sekali. Apa benar korban sudah tidak pernah keluar lagi semenjak terdakwa meninggal rumah tersebut? Iya, benar. Semenjak terdakwa berkunjung ke kosan korban, korban tidak pernah keluar rumah lagi. Baik, pertanyaan dari kami sudah cukup majelis hakim. Terima kasih kepada saksi dan yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Terima kasih, Bu Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat bertemu kembali dengan terdakwa saat terdakwa ingin meninggalkan kos korban? Iya, saya sempat bertemu kembali dengan terdakwa saat terdakwa ingin meninggalkan kosan korban. Pada saat itu terdakwa terburu-buru meninggalkan kosan korban. Baik, cukup yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi? Terima kasih, Bu Ketua. Saudara saksi, apakah selama terdakwa berada di kosan korban terdengar keributan antara korban dan terdakwa? Iya, benar. Saya sempat mendengar keributan antara si korban dan si terdakwa. Baik, yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Silakan. Baik, silakan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap dan sehat secara jasmani. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah saudara sudah siap? Siap, Bu Hakim. Nama Rizky Amalia, tempat tanggal lahir Samarinda 12 September 1999. Jenis kelamin perempuan,
umur 21 tahun, agama Islam, alamat Jalan Mangkupalas RT 12, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Apakah benar ini identitas saudara? Benar, Ibu Hakim. Baiklah, saudara harus memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Bagaimana kepada saudara saksi, apakah sudah siap untuk disumpah? Siap, Ibu Hakim, saya bersedia disumpah. Baik, kepada petugas rohaniawan silakan mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara saksi. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap kepada saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Ibu Hakim. Kepada saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Ibu Hakim. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya, Ibu Hakim, dia adalah sepupu saya. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan dalam persidangan hari ini? Mengerti, Ibu Hakim, saya kesini untuk menjadi saksi penangkapan sepupu saya pada tanggal 7 September 2020. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Bu Hakim. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, saudari saksi. Pada malam hari, tepatnya pada tanggal 5 September 2020, apakah saudari melihat terdakwa meninggalkan rumah pada saat itu? Iya, saat itu saya melihat dia pergi malam hari dan saat itu saya beserta ibu saya menginap di rumahnya. Baik, berapa lama pada saat itu terdakwa meninggalkan rumah? Kira-kira dari jam 7 malam dan pulang di pagi hari sekitar jam 7 pagi. Baik, ketika terdakwa kembali ke rumah, apakah ada hal yang mencurigakan dari terdakwa? Seingat saya membukakan pintu untuk terdakwa dan saat itu saya melihat wajahnya yang pucat pasi dan sedikit panik. Karena saya khawatir, saya menanyakannya tapi dia diam dan setelah itu pergi ke kamarnya. Baik, terima kasih. Sekian, Yang Mulia, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada, Yang Mulia Hakim. Silakan. Izin bertanya kepada saudari saksi. Iya. Dari mana saudari saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan hal yang mencurigakan? Saat itu saya melihatnya raut wajahnya pucat dan penampilannya berantakan. Baik. Apakah terdakwa membawa sesuatu ketika dia pulang ke rumah? Tidak ada, tetapi pas saat pergi dia membawa semacam tas laptop. Saudari saksi, dari mana Anda tahu terdakwa menginap di kosan korban pada saat itu? Pada malam hari, terdakwa memang sempat izin kepada saya untuk menginap ke rumah korban untuk mengerjakan skripsi. Baik. Pada saat itu, apakah terdakwa sempat membicarakan sesuatu hal kepada saudari saksi terkait pertemuannya dengan korban? Tidak ada, tetapi terdakwa secara refleks mengatakan bahwa dia sudah menghamili korban. Tetapi saat bertanya lebih lanjut, terdakwa langsung mengelak dan pergi begitu saja. Baik, terima kasih saudari saksi. Baik, itu saja Yang Mulia Hakim. Pertanyaan saya sudah selesai cukup. Terima kasih. Selanjutnya kepada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada Hakim Anggota 2?
Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan lagi pada saksi? Tidak ada, Bu Hakim. Namun di sini kami akan mendatangkan saksi ahli untuk membuktikan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Baik, kepada saudari saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat dan kami minta untuk menghadirkan saksi ahli berikutnya. Baik, Bu Hakim. Baik. Kepada saudari saksi, saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan seorang ahli dokter forensik yang menangani mayat korban. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada hari ini? Baik, saya siap. Saya siap memberikan keterangan pada hari ini. Baiklah. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah saudara mengerti? Siap mengerti, Bu Hakim. Nama Dr. Maria Tulbadia SCF DFM. Tempat tanggal lahir Samarinda 27 Juni 1990. Jenis kelamin perempuan. Umur 30 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Gerbang Dayaku RT 04 RW 02 Lemburi, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pekerjaan dokter ahli forensik di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kebangsaan Indonesia. Apakah benar ini identitas saudari? Benar, Bu Hakim. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara siap untuk disumpah pada hari ini? Siap, saya siap disumpah pada hari ini. Petugas Rohaniawan silakan mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara ikuti arahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain. Dari yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada Rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap kepada saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bu Hakim. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Bu Hakim. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saudari saksi ahli, di sini kami mohon kepada saudari saksi untuk menjelaskan terlebih dahulu hasil visum dan autopsi dari mayat korban. Baik, langsung saja. Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya selaku dokter ahli forensik ingin memberikan keterangan hasil dari pemeriksaan kami terhadap korban, yaitu sebelum kami melakukan autopsi, kami melakukan ronsen terlebih dahulu terhadap mayat korban. Pada saat dilakukannya ronsen itu terdapat keretakan pada tengkorak tulang belakang, tengkorak kepala belakang dan leher tulang belakangnya. Di situ terjadi keretakan. Maka permisi ingin memberikan bukti. Baik, di situ sangat terlihat jelas adanya keretakan tersebut. Lalu kami pun untuk memastikan lebih lanjut, kami melakukan autopsi. Setelah dilakukannya autopsi, di sana kami melihat adanya saraf-saraf yang terputus seperti saraf yang mengalir pada otak dan saraf pembuluh darah di sana pecah, pembuluh darahnya pecah dan ada juga benturan seperti benda tumpul yang menghantam bagian belakang korban. Nah,
Setelah itu, makanya terdapat di pergelangan tangan, terdapat juga seperti genggaman atau cengkraman dari belakang yang kalau dilihat dari meninggalnya korban itu korban seperti tertelungkup lalu dihantam dari belakang. Nah, karena hantaman keras tersebut dan retaknya tengkorak kepala, maka sudah dapat dipastikan korban di sini sudah meninggal dunia sebelum digantung. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari kami, dalam kasus ini jadi benar bahwa korban dibunuh bukan melakukan bunuh diri. Iya, jika dilihat dari hasil pemeriksaan itu memang benar seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian, Bu Hakim. Baik. Kepada saudara Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Hakim anggota 2? Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi ahli? Tidak ada. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi sekali lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disiapkan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Baik, untuk sidang lanjutan adalah pembacaan putusan terdakwa. Untuk itu kami mohon kepada terdakwa untuk dihadirkan kembali dalam persidangan yang akan dilakukan siang nanti. Untuk itu sidang ditunda hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian sidang ditunda dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan tanggal 9 Oktober 2020 pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan agenda pembacaan putusan. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 177/B/2020 Pengadilan Negeri Samarinda. Atas nama terdakwa Abdul Aziz dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara terdakwa, silahkan menempati tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang siang ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk mendengarkan putusan Majelis Hakim?
Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 177-B/2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Abdul Aziz, bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa keterangan hasil ronsen kematian korban, seutas tali dan batu cobek yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Berdasarkan catatan sidang tertanggal 9 Oktober 2020, maka agenda sekarang yaitu dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Mengingat pasal 339 Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana nomor register 177-B/2020 Pengadilan Negeri Samarinda 9 Oktober 2020 mengadili menyatakan terdakwa Abdul Aziz bin Usman telah terbukti secara sah dan melakukan pembunuhan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan pula agar terdakwa tersebut tetap ditahan di lapas kelas 2A Samarinda. Dengan ini, sidang perkara pidana dengan nomor register 177-B/2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Abdul Aziz dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan, hadirin dimohon berdiri.